Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 281-285. Tamparan ini langsung mengejutkan Luo Xiaoman. Dia menutupi wajahnya dan menatap Zheng Hui dengan tak percaya. "Ada apa denganku, Tuan Zheng?" Zheng Hui berkata dengan marah, "Bodoh, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan salah?" "Ah, apa salahku?" Luo Xiaoman sangat bingung. Zhang Yue dan yang lainnya juga sangat penasaran. Mereka tidak melakukan apapun. Tampar, Zheng Hui menamparkan Zheng Hui dengan keras lagi. Wajah Luo Xiaoman hampir bengkak. "Bos Zheng, saya benar-benar tidak tahu apa yang saya lakukan salah." Ya," tangis Luo Xiaoman. Orang lain yang hadir juga penasaran. Zheng Hui berkata dengan dingin, "Apakah Anda tahu sponsor besar Audi?" "Ya, pesanan 200 juta satu kali. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Dermawan ini adalah orang pertama yang pergi ke toko Mercedes-Benz 4S kami." Zheng Hui meraung marah. "Apa?" Ekspresi Luo Xiaoman dan Zhang Yue berubah drastis. Yang lain juga terkejut. "Ah, pelindungnya benar-benar pernah ke toko kita. Lalu kenapa dia tidak membeli mobil?" Luo Xiaoman dan Zhang Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kenapa kamu tidak membeli mobil? Aku tidak ingin menyalahkanmu. Ketika seseorang datang untuk membeli mobil, kamu malah memblokirnya di pintu dan tidak membiarkannya masuk. Bagaimana dia membeli mobil?" "Ya, aku juga pernah mendengarnya. Ditendang oleh toko Mercedes-Benz 4S, kamu bahkan memarahinya karena miskin." Boom! Setelah mendengar berita itu, Luo Xiaoman dan Zhang Yue merasa seolah-olah mereka telah dihantam guntur, dan keduanya ketakutan. Memang, hari ini mereka memanfaatkan acara tersebut untuk mengusir banyak orang yang datang melihat mobil tersebut. Tapi siapa sangka ada dermawan besar di dalamnya. Sekali pakai master emas besar yang membeli semua saham. Keduanya tercengang. "Kalian melakukan hal-hal bodoh, aku ingin membunuhmu. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan salah? Kamu membunuhku." Geram Zheng Hui. Saat ini, toko Audi 4 sedang ribut. Sekelompok orang keluar di sekitar satu orang. Bahkan agen umum Long Fei tertawa di sampingnya. "Ayah Tuan Emas telah keluar," seseorang berteriak. Dan semua orang melihat ke atas. Zheng Hui segera pergi menemuinya, membungkuk seperti anjing. Zheng Hui berlari ke depan karena malu. Ye Junlin terkejut. "Halo, Tuan, saya salah. Saya tidak disiplin." Zheng Hui hampir berlutut di hadapan Ye Junlin. Long Fei memperkenalkan Ye Junlin. "Tuan Ye, ini Zheng Hui, agen umum Suzhou Hangzhou Benz." Mendengar ini, Ye Junlin tanpa ekspresi. Melihat Ye Junlin seperti ini, Zheng Hui hampir mati ketakutan. "Ini benar-benar menyinggung tembakan besar. Yang terhormat Tuan Ye, saya sudah tahu seluk-beluk masalah ini. Ini disiplin saya yang longgar. Dan itu semua salah saya. Saya tidak berharap memiliki bawahan yang tidak memenuhi syarat. Saya minta maaf kepada Anda." Zheng Hui membungkuk. Segera setelah itu, dia menarik Luo Xiaoman dan Zhang Yue dari kerumunan ke depan. Ye Junlin perlahan menatap Luo Xiaoman dan Zhang Yue. Luo Xiaoman dan Zhang Yue juga menoleh. Melihat ini, mereka berdua hampir pingsan ketakutan. Karena Ye Junlin yang dikelilingi oleh sekelompok orang. Ternyata ayah yang membeli lebih dari 200 mobil sekaligus ternyata adalah Ye Junlin. Dia benar-benar datang untuk membeli mobil. Awalnya, pilihan pertama adalah toko mereka. Pada akhirnya, dia tiba-tiba dimarahi oleh dirinya sendiri. Tekanan darah mereka berdua meningkat, mata mereka menjadi gelap, dan mereka hampir pingsan. Luo Xiaoman tidak bisa membayangkan dari mana Ye Junlin mendapatkan uang itu. Dia membuang 200 juta dalam satu nafas. Orang-orang ini ketakutan. Mata Ye Junlin terlalu menakutkan. Bukan, mereka memiliki hati untuk menangis. "Saudaraku, mengapa kamu seorang tiran lokal yang begitu besar begitu rendah hati? Anda harus memakai merek terkenal, tapi Ye Junlin terlalu rendah hati. Sama persis dengan mereka yang hanya melihat tapi tidak membeli.
Siapa yang mengira bahwa dia adalah dermawan sejati? Menyesali, saya sangat menyesalinya, tapi saya tidak membeli obat penyesalan. Pada saat ini, Zhang Yue dan yang lainnya memandang Luo Xiaoman dengan kesal. Jika Luo Xiaoman tidak menghina Ye Junlin dengan keras di belakang, mereka tidak akan mengikutinya dengan buruk. Luo Xiaoman hampir takut buang air kecil. Saat ini, Ye Junlin berkata, "Aku tidak menerima permintaan maaf." Boom, Zheng Hui ketakutan, ini masalah. Menyinggung tiran lokal yang tak terlihat ini kemungkinan besar akan membuatnya hancur. Dia segera berkata, "Tuan Ye, saya berjanji untuk segera memecat Luo Xiaoman, Zhang Yue dan 8 karyawan lainnya. Setiap perusahaan atau toko 4S yang terkait dengan Mercedes-Benz tidak akan pernah dipekerjakan. Aku akan pingsan, ini untuk memotong sumber pendapatan mereka, pekerjaan bergaji tinggi hilang. Anda harus tahu bahwa Luo Xiaoman memiliki puluhan juta setahun. Semua orang punya jutaan, ini hanyalah hukuman terbesar. Saya mengumumkan bahwa departemen terkait Audi tidak akan mempekerjakan orang seperti Luo Xiaoman." Long Fei mengambil kesempatan untuk mengatakan, "BMW kami tidak akan pernah mempekerjakan orang-orang ini. Porsche kami tidak akan pernah mempekerjakan orang-orang ini." Semua merek mobil di Jalan Binhai mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Wajah Luo Xiaoman dan Zhang Yue menjadi hitam. Ini setara dengan mereka diblokir oleh seluruh industri. Setidaknya di Suzhou dan Hangzhou, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Ye Junlin mencibir dan melirik Luo Xiaoman. "Wanita, penglihatanmu juga bisa salah." Mendengar ini, Luo Xiaoman dan Zhang Yue segera melemparkan diri ke depan Ye Junlin, berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. "Tuan Ye, kami salah. Tolong maafkan kami sekali." Ye Junlin mengabaikannya dan pergi. Tangisan Luo Xiaoman dan para wanita bergema di sepanjang jalan Binhai. "Ayo, buang sampah ini untukku," teriak Zheng Hui. Hari ini, pemandangan ajaib muncul di depan gedung kantor grup Yunting. 200 mobil Audi baru didatangkan dan ditata rapi di alun-alun. Pemandangannya cukup spektakuler. Kuncinya adalah orang dalam grup Yunting tidak tahu apa yang terjadi. Masalah itu segera membuat Fang Ziqing khawatir. Fang Ziqing bergegas turun bersama sekelompok eksekutif. Beberapa truk masih menurunkan Audi ke alun-alun. Fang Ziqing dengan cepat bertanya, "Tuan, apa yang terjadi?" Tuan Bongkar Muat berkata, "Orang yang bertanggung jawab atas toko Audi 4S mengatakan bahwa bos besar memesan lebih dari 200 mobil Audi sekaligus, dan meminta kami untuk mengirimkannya ke grup Yunting. Saya tidak tahu." "Bos besar, mengapa membeli begitu banyak mobil?" Fang Ziqing dan yang lainnya menjadi semakin bingung. Kuncinya adalah tidak ada yang tahu siapa yang membelinya. Saat ini, Fu Yuxiang kehabisan. Bos Fang selalu membelinya. Setelah mendengar kata-kata Fu Yuxiang, semua orang terkejut. "Saya tidak mengerti gaya perilaku bos besar ini. Mengapa membeli begitu banyak mobil?" Saat ini, sebuah Audi A8 melaju. Orang yang keluar dari mobil adalah Qilin, Bos Lu. Semua orang naik untuk menyambutnya. Saya melihat hampir semua eksekutif Yunting Group ada di sana. Qilin berkata, "Karena semua orang ada di sini, saya akan mengumumkan satu hal. Grup Yunting akan meluncurkan sistem penghargaan, hadiah. Menurut kinerja, apakah itu eksekutif atau karyawan, selama kinerja luar biasa, akan ada hadiah. Hadiah juga tersedia untuk Anda, soalnya, kami di sini bukan tanpa alasan, kami langsung memberi hadiah mobil." Mobil Audi yang diparkir di alun-alun harganya setidaknya 400.000 yuan, selama Anda bekerja keras. Itu sangat bahkan mungkin mobil sport Audi R8 senilai lebih dari 2 juta yuan akan menjadi milik Anda. Tentu saja, ketika kinerja tercapai, jika Anda tidak menginginkan mobil, Anda dapat mengubahnya menjadi uang tunai. Saya juga mendengar bahwa bos besar memiliki rencana untuk menghadiahkan rumah dan rumah mewah di masa depan. Saat Anda mendapat untung untuk perusahaan, perusahaan akan memberi Anda masa depan. Setelah Qilin mengumumkan masalah tersebut, bagus. Seluruh grup Yunting akan mendidih, hal ini sangat menarik. Langsung hadiahi mobilnya,
Minimal 400.000, sangat bangga. Apa yang dilihat karyawan, prospek perusahaan agak dibuat-buat. Saat ini, itu adalah upah, tunjangan dan bonus. Jelas, sistem penghargaan ini hanya menyentuh hati para karyawan. Semua orang mengepalkan tangan dan diam-diam bersumpah untuk bekerja keras. Di perusahaan seperti itu, ada masa depan, karena perusahaan baru saja berdiri. Tidak banyak departemen yang mencapai kinerja. Sudahkah Anda melihat pencapaian departemen teknis? Jadi bos besar memutuskan untuk memberi penghargaan kepada departemen teknis dengan 15 mobil, Kirin mengumumkan. Sekarang, departemen teknis benar-benar mendidih. Fu Yuxiang juga sangat senang, dengan air mata berlinang. Yang lain menyaksikan dengan iri, dan tekad mereka untuk berjuang menjadi semakin kuat. Kami juga ingin membawa keuntungan bagi perusahaan, dan kami juga ingin mengambil mobilnya. Saya ingin mendapatkan mobil sport termahal. Para karyawan mulai mengutarakan pendapatnya. Jika karyawan dibandingkan dengan tentara, mereka adalah sekelompok harimau dan serigala yang melolong. Melihat ekspresi tegang para karyawan, Fang Ziqing diam-diam menghela nafas. Bos misterius ini benar-benar menakutkan. Anda dapat memenangkan hati orang dalam satu klik. Kedepannya, keuntungan tambahan yang dibawa oleh perusahaan akan jauh melebihi penghargaan tersebut. Hal yang paling menakutkan adalah bosnya tidak pernah muncul. Saat ini, Ye Junlin sedang bergegas ke lapangan Yinhai, lebih besar dari. Dia membeli lebih dari 200 mobil sekaligus di Jalan Binhai, jelas bukan karena dia marah. Dia ada di sana untuk menghargai karyawan. 30 mobil, dia pindah ke villa tempat tinggal King Long dan yang lainnya. Ada 10 lagi untuk James dan yang lainnya, di depan Yinhai Plaza. Li Ziran berdiri di pinggir jalan dengan perasaan tertekan. Karena mobil kecilnya baru saja mogok, Departemen Pemeliharaan datang dan mengatakan bahwa mobil tersebut perlu dirombak dan membutuhkan lebih dari 10.000 yuan. Mobilnya awalnya hanya 30.000 yuan. Dan itu benar-benar tidak sebanding dengan perawatannya. Saatnya membeli mobil, Li Ziran bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah jam sibuk saat ini, dan terlalu sulit untuk naik taksi di pinggir jalan. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di samping Li Ziran. Dengan jendela diturunkan, seorang pemuda melepas kacamata hitamnya dan berkata sambil tersenyum, "Cantik, kemana kamu pergi? Aku akan mengantarmu pergi. Terima kasih." Li Ziran tolak langsung, "Cantik, jangan salah paham. Saya bukan orang jahat, saya juga bekerja di Yinhai Plaza, yang bersebelahan dengan perusahaan Anda di Dafeng Group. Kenal saya Xiao Yuan, wakil direktur dari Departemen Pengadaan Grup Dafeng." Xiao Yuan berkata dari mobil. Dia berjalan mondar-mandir, dan menyerahkan kartu nama kepada Li Zi. Dia telah mengamati Li Ziran sepanjang hari-hari ini, dan dia hanya mengambil kesempatan untuk memulai percakapan. Dia juga membual kepada rekan-rekannya bahwa dia pasti akan memenangkan Li Ziran. Li Ziran mengambil kartu nama karena kesopanan. "Nona Li, tolong, kemana kamu pergi? Aku akan mengantarmu." Xiao Yuan melirik ke mobil, dan berkata sambil tersenyum, "Ini model Tesla baruku, yang harganya 800.000 yuan. Mobilnya sangat nyaman dan sangat cocok dengan Li, Nona." "Tidak, saya akan naik taksi saja." Li Ziran masih menolak. "Biarkan aku mengantarmu pergi, mereka semua tetangga, apa yang kamu takutkan?" Xiao Yuan hendak mengulurkan tangan untuk menarik Li Ziran. Bip-bip, pada saat ini, peluit keras terdengar dari pinggir jalan. Baik Li Ziran dan Xiao Yuan tertegun. Mereka semua memandangi mobil itu. Audi 7 RS, mendarat hampir 2 juta. Ini beberapa tingkat lebih tinggi dari Tesla Xiao Yuan. Pada saat ini, jendela mobil diturunkan, memperlihatkan wajah akrab Li Ziran. Ye Junlin berkata, "Cepat masuk ke mobil, apa yang kamu lakukan?" Li Ziran bereaksi dan segera masuk ke mobil. Xiao Yuan tertegun. Suami wanita ini sangat kaya, mengendarai mobil 2 juta. Dan wanita ini sudah menikah, tapi tidak apa-apa, cepat atau lambat aku akan tidur dengannya. Pandangan berbisa melintas di mata Xiao Yuan,
setelah duduk di mobil. Li Ziran penuh rasa ingin tahu, interior mobil ini juga terlalu mewah ya. Ini memang mobil mewah 2 juta, Ye Junlin. Di mana kamu menyewa mobil, kamu menghasilkan banyak uang sehari. Li Ziran tidak pernah menyangka Ye Junlin akan membeli mobil. Ye Junlin tersenyum, sayang, ini mobil yang kubeli untukmu, bukankah aku sudah memberitahumu hari itu? Ah, benarkah? Li Ziran terkejut. Nah, ini prosedur kontraknya, kamu bisa lihat sendiri. Ye Junlin menyerahkan banyak prosedur kontrak kepada Li Ziran. Dia tercengang saat melihatnya, mobil ini memang milik saya sendiri. Terima kasih suami. Li Ziran sangat tersentuh sehingga dia mengambil kesempatan untuk mencium Ye Junlin. Saat Ye Junlin hendak merespon, Li Ziran langsung berteriak, lampu merah, lampu merah. Hei, mengemudi dengan benar, Ye Junlin terus mengemudi tanpa daya. Masalah Li Ziran mengambil mobil segera diketahui oleh keluarga Li. Li Wenyuan dan Zhao Yalan datang untuk melihatnya. Ibu dan ayah, saya juga membeli mobil untuk Anda, dan saya akan mengirimkannya kembali sebentar lagi. Melihat ayah mertua dan ibu mertuanya, Ye Junlin diam-diam menghela nafas dan melupakan mereka. Kemudian, Ye Junlin menelepon Fu Yuxiang dan memintanya untuk mengirim 2 mobil 400.000 dari mobil hadiah. Setengah jam kemudian, keduanya mobil Audi diantar ke Oriental Garden, dan formalitasnya sudah lengkap, jadi bisa dikendarai kapan saja. Baik Li Wenyuan maupun Zhao Yalan mengabaikan makanan dan langsung turun untuk melihat mobil. Menghadapi mobil baru, mobil 2 tidak bisa meletakkannya. Li Ziran juga mempelajari mobil barunya. Saat ini Fang Ziqing kembali dari kerja. Melihat penampilan beberapa orang, dia tidak bisa menahan tawa. Paman dan bibi, apa yang kamu lakukan, Ziran? Li Wenyuan berkata dengan bangga, menantu saya membelikan kami mobil, Fang. Ziqing melihat 3 mobil Audi, bukankah ini mobil perusahaan kita? Fang Ziqing berkata tanpa sadar, ah, apa yang terjadi, Li? Ziran bertanya, Fang Ziqing memberitahu mereka bertiga bahwa bos besar membeli mobil sebagai hadiah. Hari ini Departemen Teknis memberi hadiah lebih dari selusin mobil. Fu Yuxiang berhak mendistribusikannya. Dia memperlakukan Ye Junlin dengan sangat baik. Dialah yang secara pribadi membawa Ye Junlin ke perusahaan. Jika tidak, bagaimana Ye Junlin bisa bekerja di Yunting, Li? Ziran bertanya, jadi ketiga mobil ini diberikan kepada Ye Junlin oleh Fu Yuxiang karena cinta. Pasti tolong rahasiakan masalah ini. Jika karyawan lain di perusahaan mengetahuinya, itu pasti akan mengerikan. Lagi pula, Ye Junlin tidak ada hubungannya sepanjang hari, dan dia bisa mendapatkan 3 mobil sekaligus sebagai hadiah. Fang Ziqing menginstruksikan. Sejujurnya, dia tidak yakin. Bagaimana Ye Junlin bisa mendapatkan 3 mobil selama sehari tanpa melakukan apa-apa? Salah satu mobil masih 2 juta, dia tidak yakin. Belum lagi karyawan yang diyakinkan. Setelah mendengarkan, ekspresi Li Wenyuan dengan cepat meredup. Saya pikir menantu laki-laki yang berjuang untuk keberuntungannya, dan dia bangkit sepenuhnya, dan membeli 3 mobil sekaligus untuk memenangkan kejayaan mereka. Saya tidak berharap itu menjadi hadiah dari orang lain. Meski mobil dalam genggaman, namun tidak nyaman untuk dikendarai. Lagi pula, menantu tidak mengeluarkan uang untuk membelinya. Tapi juga sedikit tertutup, usahakan untuk tidak membuat keributan. Ini terlalu dirugikan, paman dan bibi. Jangan marah. Ye Junlin juga baik, jangan khawatir, aku juga setuju. Kata Fang Ziqing, baiklah, bagus. Setelah Fang Ziqing setuju, Li Wenyuan dan Zhao Yalan merasa jauh lebih nyaman. Namun, dia sangat tidak puas dengan Ye Junlin. Jika ini dipublikasikan, akan mudah membuat malu. Untungnya, Fang Ziqing mengingatkannya, Ye Junlin, yang sedang makan, tidak tahu apa yang terjadi. Melihat Li Wenyuan dan mereka bertiga kembali, dia bertanya, orang tua, apakah kamu menyukainya? Jangan lakukan hal yang memalukan di masa depan. Li Wenyuan berkata dengan marah, ya, kami telah menerima keinginanmu, tetapi hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, aku tidak ingin malu.
Zhao Yalan juga sangat marah. Ye Junlin tampak bingung. Ada apa? Apakah Fu Yuxiang setuju untuk mengirim mobil ini? Li Ziran bertanya. Ya, dia mengirimnya. Ye Junlin mengangguk. Karena begitu, itu benar, Li Ziran bertiga berhenti berbicara, yang membuat Ye Junlin merasa bingung. Keesokan harinya, ketiga Li Ziran pergi bekerja lebih awal. Setelah Ye Junlin keluar, dia bertemu dengan Fang Ziqing. Fang Ziqing melihat dan berkata sambil tersenyum, "Kamu masih memiliki rasa proporsional, kamu tidak serakah." "Hah, apa?" tanya Ye Junlin. "Kupikir kamu juga akan mengendarai Audi," kata Fang Ziqing mencibir. Setelah berbicara, Fang Ziqing pergi. Ye Junlin tersenyum dan berlari keluar. Dia berlari ke dan dari pulang kerja akhir-akhir ini. Dia sudah terbiasa dengan itu di ketentaraan. Jika saya tidak lari sekarang, saya akan merasa tidak nyaman. Oriental Garden terletak di area atas, dan terdapat banyak taman, yang merupakan suguhan bagi penggemar olahraga lari. Beberapa taman telah bersama-sama membangun landasan pacu sepanjang beberapa kilometer di pinggiran. "Minggir, minggir, tempat ini diblokir, kamu harus lari ke tempat lain." Pada saat ini, Ye Junlin bergegas menuju tim penjaga keamanan, dan mereka masih memimpin polisi yang terlatih dengan baik, anjing. Sepanjang jalan untuk bergegas, berlari, atau bermain, semuanya dikeluarkan. Ye Junlin melihat sekelompok besar orang mengikuti penjaga keamanan. Ada yang membawa kamera, ada yang memegang perisai cahaya dan alat peraga lainnya, dan ada yang memegang komputer, sepertinya tim. Bintang, yang paling mencolok adalah yang cantik wanita itu digendong oleh 4 pria, dan sepertinya dia tidak mau berjalan sama sekali. Wanita itu mengeluh dengan marah, "Kamu pergi perlahan, kamu telah menabrakku, sekelompok idiot." Tidak hanya itu, wanita itu bahkan membuang kulit pisangnya ke pinggir jalan. Seseorang di dekatnya mengenali wanita ini, dan dia terkejut. Berkata, "Bukankah ini selebritas internet Xiao Linger? Dia sangat sopan dalam siaran langsung atau video kecil. Mengapa dia seperti ini di dunia nyata?" Ya. Karakter Xiao Linger adalah seorang gadis dengan energi positif. Apakah seburuk itu? Semua orang bingung. Hehe, banyak selebritas internet yang seperti ini. Nyatanya, kualitas masing-masing sangat buruk. Apa yang kamu lihat di layar dikemas begitu saja. Semua orang mencibir. Ye Junlin sedikit marah. Selebriti internet juga menggunakan hak istimewa, juga membersihkan orang yang lewat. Bukankah taman adalah tempat umum? Pada saat ini, sekelompok penjaga keamanan mendatangi Ye Junlin. "Cepat minggir, apa yang kamu lihat?" Bersambung.